Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal biologi UTBK 2019 bagian kedua. Oke, disimak baik-baik ya. Soal yang pertama, berikut ini yang bukan ciri tanaman monokotil adalah untuk lebih cepat menghafal, kalian harus paham betul contoh dari tanaman monokotil dan dikotil. Contoh tanaman monokotil adalah kelapa, jagung, padi, dan yang lain. Kemudian contoh tanaman dikotil adalah jambu, mangga, dan yang lain. Nah, dari contoh tanaman tersebut kalian bisa membayangkan ya ciri-cirinya. Yang pertama, tulang daun sejajar itu pasti punya monokotil. Jumlah perhiasan bunga kelipatan 4 atau 5 itu adalah dikotil karena monokotil berkelipatan 3. Memiliki satu monokotiledon, monokotil ya. Akar serabut monokotil, batangnya tidak bercabang itu punya monokotil. Jadi jawabannya yang bukan ciri tanaman monokotil adalah yang B ya. Oke, selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh cacing adalah, nah, di sini ada beberapa macam penyakit ya dari pilihan A, B, C, D, E. Kita bahas satu persatu ya. Schistosomiasis adalah disebabkan oleh cacing hati golongan Trematoda di air tawar masuk ke dalam pilum plati helminthes atau cacing pipih. Yang B, leishmania itu disebabkan oleh leishma atau protozoa. Kemudian yang C adalah scabies, itu nama lain dari kudis, disebabkan oleh tungau. Kemudian yang D, tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau penyakit TBC. Yang E, malaria disebabkan oleh Plasmodium dari golongan protozoa. Jadi yang disebabkan oleh cacing adalah jawabannya yang A ya, schistosomiasis. Oke, soal selanjutnya, dibuangnya limbah organik atau pertanian ke dalam ekosistem perairan akan meningkatkan nutrisi dalam air. Jadi kata kuncinya adalah meningkatkan nutrisi dalam air, artinya kaya nutrisi, air jadi subur, kemudian terjadi blooming alga atau banyak tumbuh alga. Peristiwa ini disebut, kalau pilihan yang A, nitrifikasi adalah pengubahan amoniak menjadi nitrat, bukan ya. Yang B, sedimentasi adalah pengendapan material. Yang C, eutrofikasi, eu itu menambah, trofik itu nutrien, jadi pengkayaan nutrisi pada air. Yang D, dekomposisi adalah pembusukan, sedangkan yang E, biomagnifikasi adalah akumulasi polutan pada konsumen tertinggi. Jadi jawabannya adalah eutrofikasi, pengkayaan nutrisi pada air. Oke, soal selanjutnya, kinerja enzim tidak dipengaruhi oleh, nah kita harus paham bahwa faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, yang kelima adalah inhibitor atau penghalang, yang keenam adalah aktivator. Jadi yang tidak dipengaruhi adalah yang E, ukuran sel. Oke, soal selanjutnya, setelah telofase 1 meiosis, susunan kromosom setiap sel anak adalah, kita harus paham bahwa meiosis 1 itu ya terdiri dari telofase 1, diantaranya meiosis 1 adalah pembelahan reduksi atau pengurangan diskon 50%, di mana 2N ini diploid menjadi N haploid. Jadi jawabannya pasti yang haploid. Kita lihat antara A dan C. Kemudian menghasilkan 2 sel anak, berarti terdiri dari 2 kromatid. Maka jawabannya adalah yang C, haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid. Oke, soal selanjutnya, kambium pembuluh pada batang dikotil akan membentuk flame sekunder dan xilem sekunder. Arah pembentukannya yang benar adalah, oke, kata kuncinya di sini adalah xilem itu adalah pembuluh kayu berada di dalam kambium. Sedangkan untuk phloem itu adalah pembuluh tapis
berada di luar kambium. Jadi untuk floem sekunder adalah keluar membentuk floem sekunder ke dalam membentuk xilem sekunder, yang A ya. Oke, soal selanjutnya, alel letal, alel ganda, dan intermediate atau sifat tengah adalah beberapa contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan tersebut dinyatakan semu ya karena apa? Karena penyimpangan itu semu ya, hanya terjadi pada fenotipnya bukan genotip. Jadi jawabannya yang D, penyimpangan hanya terjadi pada fenotip bukan pada perilaku pada meiosis. Oke, soal selanjutnya, pernyataan yang tidak benar dalam kaitannya dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem pernafasan manusia adalah, nah, kata kunci di sini hati-hati ya, pernyataan yang tidak benar. Kita harus melingkari dulu kata tidak benarnya ya. Oke. Dimana yang pertama itu peristiwa pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler secara osmosis, padahal seharusnya adalah secara difusi yang terjadi pada alveolus. Ya, jadi yang tidak benar itu langsung jawabannya adalah yang A. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal UTBK Biologi 2019. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan soal-soal UTBK Biologi yang lain ya. Ditunggu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.